Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres hari ini, Rabu 20 Maret 2024. Berikut perolehan suara ketiga calon presiden dan wakil presiden berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 untuk 36 provinsi dan luar negeri. Diketahui 2 dari 38 provinsi belum dilakukan rekapitulasi suara tingkat nasional. 2 provinsi ini ialah Papua dan Papua Pegunungan. KPU Papua dan Papua Pegunungan menyewa pesawat berangkat ke Jakarta pada Selasa 19 Maret sekira pukul 22 waktu Indonesia Timur. Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkap alasan mengapa KPU kedua provinsi itu belum menyerahkan berkas rekapitulasi suara ke Jakarta. Menurut Afifuddin, hingga Selasa siang kemarin, Papua Pegunungan masih melakukan rapat pleno dalam tingkatan provinsi. Afifuddin menyebut alasan keamanan yang membuat lokasi rekapitulasi di Papua Pegunungan harus digeser dari Jayawijaya ke Jayapura. Lantas, berapa perolehan suara ketiga paslon berdasarkan penghitungan suara di 36 provinsi? Sementara ini, perolehan suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin unggul suara di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian, pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud kalah di 36 provinsi. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat nasional di 36 provinsi dan luar negeri, Anies Muhaimin memperoleh 40.619.950 suara atau 25,03%. Prabowo Gibran 95.085.401 suara atau 58,58%. Dan Ganjar Mahfud 26.687.018 suara atau 16,44%. Total suara sah dalam Pilpres 2024 dari 36 provinsi dan luar negeri berjumlah 162.303.919 dan suara tidak sah 4.130.847. Calon Presiden Anies Baswedan menegaskan dirinya akan tetap berada di jalur perubahan. Hal ini disampaikan Anies merespon soal peluang bergabung dengan pemerintahan ke depan. Dikutip dari Kompas.com, ia memberikan sinyal sampai saat ini tidak ada tawaran apapun diberikan kepadanya. Meski demikian, ex-gubernur Jakarta ini menyebut bahwa dirinya akan tetap menjadi oposisi. Ia pun enggan menanggapi pertanyaan soal langkah calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar. Menurutnya, pertanyaan itu hanya bisa dijawab sendiri oleh pria yang akrab dipanggil Caimin. Anies sendiri telah melakukan pertemuan dengan Caimin di Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta pada Senin 19 Maret 2024 siang. Akan tetapi, Anies tak mau membeberkan secara rinci apa saja pembahasan keduanya. Dikatakannya ada beberapa poin yang dibahas. Diketahui banyak pertanyaan yang muncul lantaran pertemuan dilakukan bersamaan dengan pertemuan Presiden dengan 2 Menteri PKB. Kedua menteri itu ialah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan gedung DPR RI pada Selasa 19 Maret 2024. Demonstrasi dilakukan menolak hasil pemilu curang dan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Unjuk rasa digelar mendekati pengumuman hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret. Massa yang hadir tampak membawa baliho besar yang bergambar wajah Presiden Joko Widodo beserta anak, menantu, hingga Anwar Usman. Tak hanya itu, sejumlah baliho berwajah Ketua KPU RI, Hashim Asyari, dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja juga dibentangkan. Baliho-baliho tersebut kemudian dibakar oleh massa sambil diiringi lagu Bongkar karya musisi Iwan Fals. Mereka menganggap aksi itu sebagai simbol kemarahan atas tindakan Jokowi dan keluarganya yang telah merusak demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Massa juga menyalakan flare saat membakar sejumlah baliho tersebut. Aksi bakar baliho ini dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setelah massa menggelar buka puasa bersama di jalanan depan DPR RI. Setelah membakar baliho Jokowi, massa aksi tak langsung membuka
membubarkan diri. Mereka masih berorasi di depan DPR RI dan mengancam akan terus bertahan sampai tuntutan mereka tercapai. Hingga akhirnya polisi mulai memukul mundur massa pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Hal itu setelah negosiasi yang dilakukan perwakilan massa dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Chandra. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR RI pada Selasa 19 Maret 2024 malam sempat ricuh. Sejumlah pendemo pun turut diamankan aparat keamanan. Demonstrasi ini dilakukan menolak hasil pemilu curang dan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, massa mulai melemparkan botol ke arah halaman depan gedung DPR melalui jalur atas pagar. Beberapa orang juga melempar balok kayu yang sebelumnya untuk menyangga ogoh-ogoh. Tidak hanya itu, sejumlah orang mulai mengikat tali tambang di pagar dan menarik paksa secara berulang kali. Massa juga membakar spanduk di depan barikade beton yang menghalau akses pagar secara langsung. Spanduk yang dibakar termasuk yang bergambar Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tak hanya itu, mereka juga membakar baliho bergambar Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Namun, orator meminta agar massa tak terprovokasi dan melakukan hal-hal sesuai perintah. Dikutip dari Kompas.com, aparat kepolisian akhirnya memukul mundur para pendemo. Menurut kabar, ada 2 orang yang diamankan di tengah upaya pembubaran massa tersebut. Meski demikian, belum ada laporan langsung yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Chandra soal kabar ini. Masa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Himpunan Mahasiswa meminta maaf setelah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Asalnya aksi tersebut tak murni dilakukan untuk menegakkan hukum, melainkan karena dibayar. Dikutip dari wartakotalive.com, video pengakuan dan permintaan maaf itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, terlihat ada 4 orang mahasiswa yang menyampaikan pernyataan. Seorang mahasiswa bernama Rasif Abgi Zarfan selaku koordinator menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak khususnya Bahlil Lahadalia. Dirinya menyatakan aksi mereka tak murni penegakan hukum karena dibayar oleh pihak tertentu. Senada, pria bernama Hidayatullah selaku pembuat spanduk demo yang bertuliskan KPK segera periksa dan tangkap Bahlil juga mengaku mendapatkan bayaran dari seseorang berinisial LH. Hidayatullah pun menyampaikan permohonan maaf karena telah mencoreng nama baik Bahlil. Menurutnya permohonan maaf ini dilakukan bukan karena ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Diketahui sebelumnya KPK menelaah informasi mengenai dugaan korupsi Menteri Investasi. Bahlil diduga terlibat dugaan korupsi soal perizinan tambang nikel. Saat ini laporan tersebut tengah dipelajari oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Pertama, tentang penyaluran bansos di awal bulan Februari. Itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024. Ya. Karena setahu saya kan di badan anggaran, biasanya Januari Februari itu belum ada program, karena program itu kan datang dari ketika sudah pajak itu masuk ya. Biasanya Januari Februari itu yang terjadi adalah silpa anggaran itu dipakai untuk gaji. Nah, acara bansos kemarin di awal-awal Februari itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino. Ada 2024 nggak ada. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari itu. Ya? Iya, maksudnya bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024 itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Ya? Oh, Januari Februari kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Ya,
Enggak, saya mau nanya itu aja. Anggaran 2023 atau 2024? 2024 itu biasanya, Bu. Saya ini di Banggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023 itu uang di negara itu belum ada kecuali silva. Silva itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ya, Ibu ya. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia, mohon maaf, yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu, untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu. Jadi bukan kami karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi. Dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat, yang presentasi tadi, yang presentasi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Nah kemudian, nah ini Bu, Nah, nah ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini Bu? Ada selisih Bu.
akhir tahun 2023. Jadi ini per akhir tahun 2023 ada teh berapa ratus miliar. Nah ini kami nggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami nggak bisa jamin dia ngambilnya kapan itu, Bu. Sampai 3 bulan baru sampai iya. Iya jadi temuan, tapi ya kami harus jelaskan. Ya kami harus jelaskan. Karena seperti ini ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya kalau jujur saya ditanya siapapun, saya ngomong saya mending PT Pos. Tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan Kami nggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank. Ya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak sebelum- tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri kami Keuangan. tahu, Pak. Kami Anggaran tahu. besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya, Ya. pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang Udah, situ? Pak. Ada, Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan saya dipanya Ya, November, Pak, Bu. yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan, gitu. Ke bank penyalur, ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Jadi enggak, Kemensos. kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Pak. Jadi Ibu itu Pak. punya Saya uang juga tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke Ibu KPM. bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Enggak, Jadi Pak. Ibu Enggak, punya Pak. anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya apa yang Itu saya sih sampaikan. aneh Ya, bukan izin. kekuasaan milik Tuhan ya. Izin Kita Ketua. ke akhirat aja kita semua. Saya selesaikan. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih juga Iya, kita Pak. kekuasaan. Iya. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Udah jelas tadi. Ya, enggak, Itu kan saya transfer dari mau Kementerian mengklarifikasi juga karena kan Oke. Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021. Jadi 2022, 2023 itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan nanti mungkin flyernya saya kasihkan ke Ibu Bapak supaya kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti ketika keluarnya ke masyarakat kok Maret meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bu Menteri klarifikasi bahwa yang benar SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan karena orang tahunya hanya dari Kemensos sementara itu dari berbagai kementerian. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menangis saat mendengar kisah Mbah Semi dari anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali saat rapat kerja pada Selasa 19 Maret 2024. Mbah Semi merupakan seorang lansia yang hidup sebatang kara namun disebut tak pernah mendapat bantuan sosial. Diketahui Mbah Semi merupakan warga desa Gebyok, Karangrejo, Magetan, Jawa Timur. Untuk menyambung hidupnya, ia bekerja menjadi pembuat kerupuk khas Magetan, Jawa Timur. Anggota DPR Ali menyebut Mbah Semi mendapat bayaran 5.000
Penghasilan tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti ketika Ali mendatangi rumah Mbah Semi. Ia terlihat Mbah Semi hanya memasak tahu dan kacang panjang rebus karena tak ada beras. Dengan kondisi itu, Mbah Semi seharusnya terdata menjadi KPM Bansos, namun namanya tidak terdaftar di DTKS. Fakta ini sangat miris dan memprihatinkan karena sejumlah warga desa Gebyok yang memiliki mobil malah terdaftar sebagai penerima raskin. Kepala Desa Gebyok, Suyanto, mengaku heran karena sejak menjabat tahun 2019, masyarakat terdata miskin justru bertambah dari 80 keluarga menjadi 200 keluarga. DTKS, kita melihat ada upaya yang serius Bu Menteri dari Kementerian Sosial untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi terus kami di lapangan juga tujuannya juga artinya membantu Kementerian Sosial, tapi ada banyak kita temukan juga masyarakat yang tidak mampu, yang kemudian itu tidak masuk dalam DTKS. Saya kasih contoh tanpa sengaja Bu Menteri, di Jawa Timur saya membaca Tribun Jatim. Ada seorang nenek tua berusia 90 tahun, namanya Bu Semi. Bu Semi. Tadinya saya mau bilang Ibu Semi itu 90 tahun tetapi fisik dan pendengarannya cukup bagus, malah penglihatannya mungkin lebih bagus dari saya, karena saya sudah menggunakan kacamata, ibu itu tidak. Dia hidup sebatang kara di Magetan, Bu. Sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup dan langsung mendapat respon memang dari Pak Pepen kalau nggak salah. Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng itu, kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp5.000, dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat, Bu, kebetulan saya datang itu, begitu saya baca di Tribun, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya. Saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud dan alhamdulillah saya temukan, dan benar memang orang ini memang sebatang kara dan kebetulan dia memasak, mohon maaf Bu, karena tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya 1-2. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Sementara Bu, cerita dari Bu Semi ini saya langsung dan rekamannya saya rekam semua. Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan. Ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu, tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Nah, supaya tidak panjang Bu Menteri, artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak Ibu temukan. Sementara di sisi yang lain, di desa yang sama, saya karena harus menyelidiki itu, ada orang yang menurut informasi teman saya di lapangan yang tidak berhak menerima, dia mendapat bantuan. Pertanyaan sederhana begini Bu Menteri,
kalau ada kasus seperti ini Bu Semi dan dia tidak masuk dalam DTKS, kebetulan saya sebagai anggota Komisi 8 yang melihat itu, saya bisa lapor dan tentu akan dapat respon, dan alhamdulillah Pak Dirjen langsung merespon itu, walaupun saya belum tahu ya tindak lanjutnya, karena memang jujur saya belum mengirimkan KTP-nya waktu itu, tapi sekarang saya sudah siap. Ya, sudah ya. Nah, ada 2 lagi yang memang saya belum kirim di desa yang sama. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kalau saya yang menemukan, saya bisa langsung memberikan laporan ke grup dan begitu cepatnya Kementerian Sosial merespon. Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah yang lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut yang tidak masuk dalam DTKS agar dia bisa? Petugas PKH-kah? Kepala desa kah? Yang kita sama-sama tahu di lapangan agak sulit mencoret KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tapi dia tetap menerima, dan ketika harus dikeluarkan ini ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak berani. Entah itu ancaman, entah itu kepala desa tidak berani mencoret KPM yang sudah mampu dan tidak layak menerima, tetapi dia masih tetap menerima dan tidak bisa dicoret. Tetapi saya harus juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial bahwa problem utama di Kementerian Sosial sejak ke menteri-menteri sebelumnya ini kan memang persoalan DTKS. Nah, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang tentu kita harus juga pahami belum sempurna dan harus terus kita upayakan untuk mendekati kesempurnaan. Nah, yang ini yang ingin saya tanyakan tadi Bu Menteri, siapa yang bisa memiliki wewenang atau cara mengusulkan dari bawah bahwa KPM ini seseorang yang tidak masuk dalam DTKS dan dia susah, sangat perlu dibantu, itu bisa mendapatkan bantuan, dan sebaliknya yang sudah mestinya tidak mendapat bantuan, seyogyanya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jujur terakhir Bu Menteri, penutup, saya nggak bisa bayangkan, saya kan wilayah saya terbatas Bu, yaitu dapil saya hanya beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri, ini saya nggak butuh pujian, saya menyampaikan apa adanya. Waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya tidak berbohong Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Ibu Menteri karena saya hanya wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa, apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban, tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridho. Selanjutnya pimpinan Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Sementara rekomendasi BPK menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran, itulah karena kesemerawutan data kita. Rekomendasi BPK itu hasil pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran bansos sembako menunjukkan
permasalahan sebagai berikut. Terdapat 6.596 KPM Bansos program terindikasi merupakan ASN. Nilainya 44 miliar. Ketua DPR RI Puan Maharani hingga saat ini belum menanggapi soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan sejumlah partai politik. Sikap Puan lantas diungkap anggota fraksi PDIP Adian Napitupulu. Adian menegaskan Puan sebagai Ketua DPR tak pernah menutup mata soal apapun. Hal ini disampaikannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Maret 2024. Menurutnya, tak munculnya Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu di tengah isu hak angket bukan berarti menutup mata. Adiana berpendapat justru Puan tengah mencermati berbagai hal sebelum akhirnya partai berlambang banteng moncong putih itu mengajukan hak angket. Sementara Adiana menegaskan PDIP telah yakin untuk menggulirkan hak angket. Saat ini pihaknya tengah menunggu arahan dari Megawati. Diakuinya, PDIP juga sedang mempelajari kelemahan sekaligus potensi keberhasilan hak angket. Selain itu, mereka juga sedang memantapkan argumentasi, ide, dan pikiran mengenai pengajuan hak angket tersebut. Diketahui ada 3 fraksi yang sudah menyuarakan hak angket saat rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 Selasa 5 Maret. Mereka adalah PDIP, PKS, dan PKB. Namun dalam rapat itu, Puan tak hadir karena ada agenda lain di luar negeri. Jadi Bu, Bansos itu mulai 2020, itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan. Saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, masuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu. Ada yang karena Bu, jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu. Jadi bukan kami karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat
yang presentasi tadi, yang presentasi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini, Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira, Bu. Nah kemudian, nah ini Bu, nah ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini, Bu? Ada selisih, Bu. Jadi ini per akhir tahun 2023 ada selisih berapa ratus miliar. Nah ini kami nggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami nggak bisa jamin dia ngambilnya kapan itu, Bu. Sampai 3 bulan baru jadi temuan ya, Bu? Sampai iya jadi temuan, tapi ya kami harus jelaskan. Kami harus jelaskan. Karena seperti ini ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya kalau jujur saya ditanya siapapun, saya ngomong saya mending PT Pos, tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan, kami nggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf, Bu. Tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Tanggal berapa, Bu? 26. SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN, Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang situ? Ada, Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan ya, Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung, jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM, Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini, Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi Ibu itu punya uang tapi saya juga takut, Pak, megang uang segitu, Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke Ibu KPM. bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat nggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Enggak, jadi Pak, Ibu punya anggaran itu. Enggak, Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin, Bu, supaya apa yang itu saya sih sampaikan aneh, bukan kekuasaan milik Tuhan ya. Kita ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih juga kita kekuasaan. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Udah jelas tadi. Ya, enggak, saya mau mengklarifikasi juga karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada, Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021. Jadi 2022, 2023 itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan. Nanti mungkin flyernya saya kasihkan ke Ibu Bapak supaya kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti ketika keluarnya ke masyarakat kok Maret meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bu Menteri klarifikasi bahwa yang benar SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan karena orang tahunya hanya dari Kemensos sementara itu dari berbagai kementerian. Demikian. Yang kedua, Pak Wisnu dan Bu Sali, buffer stok kami memang habis, Pak.
Jadi 2 buffer stok itu cadangan untuk yang lumbung, untuk bencana itu habis. Ini kemarin saya kejar dia untuk itu. Habis kemarin Bu Sali, Bu ini sekian korbannya 7.000. Bu saya nggak punya kalau segitu banyak. Saya sampaikan begitu. Jadi mohon maaf memang buffer stok kami terbatas Pak. Jadi kami nggak bisa, mohon maaf, kami nggak bisa membantu penuh karena saya harus hitung daerah lain juga gitu. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya mana? Nih. Jadi kalau pendamping kami nanti akan koordinasi dengan Menpan, Pak. Menpan karena kemarin memang polanya seperti itu. Dimasukkan dulu datanya masuk P3K, tapi nanti tetap tes. Ya tetap tes, ya tetap tes. Itu ajudan saya juga tes Pak. Jadi semua tes. Termasuk anak saya, tapi nggak diterima Pak. Iya nggak diterima Pak. Nah kemudian oke. Apa namanya? Oh ya, realisasi lebih dari 100%. Jadi begini Pak, kalau dia hitungannya, misalkan dihitung saat menyusun perencanaan, 1 orang itu 5 juta. Kenyataannya di lapangan dia hanya butuh 2 juta. Ini yang atensi Pak. Tapi kalau untuk YAPI, untuk lansia, permakanan, itu gini Pak. Jadi yang bulan lalu itu orangnya cuma 100. Nah, sehingga padahal jatahnya itu 300 misalkan. Jadi sisa 200. Nah, yang 200 ini kami tambahkan di bulan berikutnya begitu. Ditambah orang, bukan ganti orang. Ditambah orang. Karena kan uang itu sudah keluar Pak. Padahal orang itu butuh. Jadi ya kita bantu saja gitu. Jadi kenapa jadi lebih besar? Kalau YAPI, kemudian permakanan, lansia, disable itu kenapa lebih besar? Karena kemudian masukan berikutnya, karena di awal bulan, di bulan pertama kita diberi anggaran, itu kami hanya sekian datanya. Tapi setelah kemudian ada program itu banyak yang mengusulkan. Nah, sehingga pada bulan pertama itu tidak terpenuhi targetnya. Jadi misalkan targetnya 500, kami hanya pakai 200 karena saat itu usulannya baru 200. Atau di data kami pimpinan, ini kayaknya Bu ini pemerintah tidak satu sistem membuat istilah ya. Jadi 2 kemungkinan, memang kalau program di atas 100% itu aneh, ya kan? Karena anggaran itu terbatas dia. Atau Ibu memang punya membuat istilah lain yang tidak sesuai dengan standar pelaporan seperti itu. Jadi orang kalau menganggap itu di atas 100%, ini berarti ada masalah di perencanaan. Enggak Pak. Nah, itu maksudnya saya Bu. mohon maaf. Enggak ada program di atas 100% enggak, Bu. Pak. Boleh Pak. Itu karena kalau ada penghematan. Itu Pak. maksudnya istilah Ibu harus diperbaiki Bu supaya dia enggak membingungkan orang. Jadi, ada program 200% itu aneh. Orang bisa 99% udah bagus gitu. Oh, ini salah 200 ini berarti di perencanaannya bermasalah. Maka menurut saya kalau ada istilahnya itu jangan istilah begitu Bu, harus cari pola lain. Jadi kadang seperti pena itu Pak. Pena itu kan 5 juta. Ternyata di lapangan itu ada yang cuma butuh 3 juta. Nah, sehingga sisanya tuh banyak yang butuh, ya saya bantukan gitu loh Pak. Ya itu. Jadi lebih dari yang 100%. nanya kan saya tadi Bu, maksudnya begini, kenapa saya tanya? Anggaran kita kan ini untuk rehabilitasi sosial contohnya 2,4. Peruntukannya sudah dibuat target 51.000, atensi 29, atensi bagi anak 33, anggarannya 2,4. Tapi ternyata dilaksanakan di atas itu. Uangnya dari mana? Ternyata kalau dari jawaban Ibu didengarkan, ternyata bagiannya per orang itu bisa tidak seperti itu. Umpamanya ada yang butuh 5 juta menjadi 2 juta. Betul. Tentu ada sisa gitu. Karena yang heran itu kita kan
realisasi 2,3 terserap 97 masih ada sisa. Kok di sini penyerapannya 2 kali lipat kok gitu. Ternyata penyalurannya tidak sebesar yang awal. Ya kalau saya saya nggak jadi. Ya karena angka-angkanya kok bagaimana caranya ini gitu. Itu kami lakukan, Pak, karena permohonannya mohon maaf Bapak juga banyak gitu. Jadi kan kalau memang butuh tidak ada satupun, Pak, boleh dicek. Saya coba ngecek, Pak. 1 rupiah pun teman-teman nggak ada yang ngentit, nggak ada yang nyopet gitu, Pak. 1 rupiah. Jadi sehingga kalau butuhnya 3 juta ya 3 juta gitu. Sehingga kami dapat menerima permohonan itu lebih besar gitu. Kami tampung, Pak. Kenapa? Karena ya tadi itu makanya yang di pena itu targetnya itu cuma 7.500, tapi kami kita bisa realisasi 7.541. Karena komponennya beda-beda. Ada yang hanya butuh, ada yang butuh 4.900.000. Tapi jadi maksud Ibu setelah dilakukan assessment, ya assessment betul. Ya, setelah dilakukan assessment, maka ternyata kebutuhannya tidak sesuai dengan perencanaan yang seharusnya direncanakan 5 juta, tapi ternyata dia butuhnya 2 juta. Gitu. Betul. Sehingga yang sisanya 3 juta bisa dipergunakan untuk yang lain. Nah, betul. Maksudnya begitu kan? Begitu, maksudnya begitu, Pak. Ya berarti sebetulnya dari segi anggaran dia tidak melebihi 100%. Ya kan? Ya, orangnya yang nambah. Ya, betul. Iya betul. Kan? Betul, Maka, Pak. ini gini Bu, kita ini sekarang membahas anggaran Bu. Kita cerita uang, jangan Ibu membuat kita bingung gitu. Paham? Itu yang anggarannya. Maka saya bilang ima perencanaan yang salah atau istilahnya yang salah. Uangnya sih ketua tidak bertambah. Tidak bertambah uangnya. Uangnya nggak bertambah, Pak. Makanya maksud saya itu pemerintah itu harus punya standar pelaporan seperti itu. Ya. Uangnya tidak bertambah. Kalau orang begini Bu, ini saya programnya 100, program kan pas 100%. Saya realisasinya 300%. Kita diketawain dunia. Berarti perencanaannya bermasalah dong gitu. Ini cuma orangnya doang rupanya gitu. Targetnya yang rendah. Ya, oke, makasih Bu. Jadi uangnya tidak bertambah, Pak, tapi targetnya yang bertambah. Targetnya yang bertambah. Targetnya yang bertambah. Jadi makanya di situ ada target dan realisasi. Tapi uangnya tidak bertambah. Lalu justru karena uangnya tidak bertambah, Bu, makanya kita bertanya. Itu masalahnya. Tidak bertambah uangnya. Contoh, Bu ya. Ya. Tadi sih ada efisiensi. Ya. Katakanlah pena yang harusnya dapat 5 juta. Kamu putusnya hanya 3 juta, udah ini 3 juta kasih yang lain. Tapi kan ini kan hampir semua item ini kan mengalami kenaikan. Termasuk permakanan. Apa makanannya juga dikurangi Bu yang 100.000. Jadi gini tadi yang kalau permakanan sama permakanan tadi saya sampaikan. Pada bulan pertama saat uang itu anggaran turun, kami kan ada hitungannya. Misalkan targetnya 500 KPM. Ternyata saat bulan pertama Pak, itu ternyata saya hanya bisa ngajukan 200 KPM. Berarti kan ada anggaran sisa 300 KPM. Itu yang karena usulan dan potensinya masih ada, itu yang kita masukkan 300 KPM itu di bulan berikutnya. Nah, terus di bulan berikutnya begitu, Bu. Jadi pengalihan apa namanya? Ada hari, Pak. Itu kan pengalih hari. Jadi kan 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Nah, kalau ada hari lebih 29 hari, maka akan 1 hari kali sekian KPM, Pak. Berapa rupiah? Itu yang kita serahkan ke orang lain. Itu. Jadi ada juga yang mulainya ketemu, Pak. Mulainya ketemu itu tanggal 15. Ketemunya tuh orangnya tuh ketemunya setelah selesai di assessment, oh ternyata ya tanggal 15. Berarti bulan ini dia 15 hari selisih. Nah, itu yang kita berikan ke orang lain. Seperti itu, Pak. Ini untuk yang permakanan. Tapi kalau untuk yang pena, kalau atensi itu karena penghematan, Pak. Penghematan, ya.
sesuai assessment. Bu, izin, Iya. mohon ini juga disampaikan ke bawah. Permakanan itu beberapa kali terjadi 2 hari dikirim sekali Oh ya, bisa untuk lansia. Tapi saya sudah negur langsung karena ada di DIY. Jadi saya kira itu kan juga gak bisa orang makan mestinya sebetulnya kami punya setiap laporan. hari. Iya. Tapi ini makannya bukan pas puasa ini Pak. Makannya 2 hari dikirimkan sekali dalam 1 hari maksud saya. Itu. Yang untuk Tapi itu lansia. laporannya ada Bu, dia foto, diupload Pak. Kita punya. Coba bukain. Tolong Pak Agus. Ya, sehingga yang diberi makan. Sehingga jadi laporannya gimana itu ya ngarangnya? Dia setiap hari buat laporan. Ya mungkin kan kalau laporan bisa dibuat Pak. Mungkin Bu. yang ngantar makan duluan Bu. Ya, ya. Kemudian yang tadi Bu, ini saya justru biasa ya feeling ini. Ibu kan SPM-nya Januari, selama ini kan Maret. Mungkin enggak memang kita harus menegur banknya, mungkin penyalurannya yang dibikin terlambat atau Pemdanya. Karena selama ini penyalurannya, mohon izin Pak Ketua, karena saya boleh mengindikasikan bahwa duitnya ditahan dong di bank 2 bulan atau 1,5 bulan. Sudah lama begitu ya. Ya artinya ini yang harus kita sampaikan kepada bank penyalurnya begitu. Matur nuwun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.